Hai, Assalamualaikum teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi ya barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin teret. Oh, apakah itu? Itu apakah? Ini dia guys. Wah, apaan tuh mbak? Kok nggak kebayang itu apa? Jadi ini anting-anting gitu. Ya, anting-anting jepit. Nih, buat yang mau ada event-event atau acara-acara apalah-apalah ya kan. Ini bisa bikin anting kayak gini. Ini anggaplah ya ini. Nah, set, ini bisa tinggal jepit aja. Nanti dia akan kayak gini. Iya, benar-benar. Ini bisa diaplikasikan jadi bros juga buat yang mau ya. Tapi ini kita kali ini akan aplikasikan sebagai anting-anting. Sehingga untuk praktek hari ini teman-teman harus punya klep jepit terlebih dahulu. Oke. Nah, terus hari ini juga ada yang spesial. Kalau biasanya saya pakai kawat super, hari ini di tutorial saya akan nyobain pakai kawat biasa. Ya. Jadi ini kawatnya yang paling sering atau umum ditemukan di toko bahan-bahan craft gitu deh. Kalau kawat super kan belinya cuma di koleksi Kiki ya. Nah, mudah-mudahan kalau teman-teman nyobain praktek pakai kawat, mau praktek pakai kawat ini bisa ditemukan di mana-mana. Relatif lebih banyak lah yang jualan gitu ya. Tapi kalau misalnya mau pakai kawat super juga sebenarnya bisa. Nah, tapi kali ini saya memang sengaja pilihnya yang bahannya dari kawat tembaga yang 0,4 biasa. Kenapa kok seperti itu? Karena yang pertama, untuk bikin atasnya ini cuman kecil aja ya, paling cuman sekitar 2 cm, 2,5 cm. Terus juntanya juga nggak panjang. Jadi kalau teman-teman perhatikan juntanya cuman pendek-pendek dan semuanya ditahan di penampang. Jadi nggak jauh dari penampangnya. Nah, artinya bros seperti ini memenuhi persyaratan untuk menggunakan kawat yang tembaga biasa. Oke. Selamat pagi ya. Wah, ini sudah terjadi percakapan yang meriah nih. Mbak Ida, Mbak Ruli, translator pagi ini. Selamat bergabung Mbak. Ada Mbak Ida Solia, Mbak Devi Nur. Selamat datang dibikin-bikin pagi-pagi ya. Mbak Agustini, halo. Nah, sekarang untuk bahan bakunya sendiri teman-teman bebas ya, bisa pakai apa aja. Bisa pakai bahan kristal kalau mau bling-bling ya. Nah, ini kristal tetes. Ya. Atau kalau mau nyobain bikin kayak saya pakai parel. Parel ini biasanya ringan dan dijahit buat di baju gitu ya, kayak payet-payet baju gitu biasanya pakai parel-parel gini. Terus ini bahan-bahannya relatif mudah deh ditemukan di toko jahit-jahit. Atau mau pakai yang bahan roda gini juga bisa ya. Nah, atau nanti kita cobain ya. Kita nggak pernah nyobain bikin bros pakai bahan yang bentuk donat ya. Bisa nggak sih? Sebenarnya bisa. Nanti saya akan share. Terus jangan lupa juga siapkan lem tembak dan isinya ya guys. Dan apa lagi ya? Kawat, manik-manik, lem tembak. Oh iya, kalau mau lebih gaya, nanti bagian bawahnya bisa dikasih tesel-tesel gitu ya. Jadi anting-antingnya lebih panjang dan fancy. Oke? Oke guys. Iya, ini saya jepit lah ya. Jadi nanti kalau yang baru gabung bisa langsung tahu. Bikin apa Mbak Kiki? Bikin ini Mbak. Bikin jepitan ala-ala. Wah, bisa juga ya ternyata ditaruh sini. Aduh, agak lebay ya guys. Tapi nggak apa-apa lah ya. Biar lebih meriah, lebay dikit nggak apa-apa. Oke, yang pertama kita siapin dulu kawatnya, ukurannya 0,4 mm. Kalau teman-teman nggak punya kawat, minum dulu ya. Aduh, jadi malu guys. Terima kasih. Nah, kita siapkan dulu kawatnya ini ukuran 0,4. Bisa juga pakai kawat tembaga yang bahan dinamo itu ya, yang biasanya teman-teman buat untuk nge-wrapping wire working itu juga bisa sama. Nah, cuma kenapa saya kok pilihnya yang
kawat ini karena saya akan menggunakan ornamennya itu rata-rata nanti warna gold semua, dan kawat warna gold ini akan serasi sama penampang dan ornamen-ornamennya, sehingga nanti hasilnya kayak lebih menyatu gitu guys. Iya Mbak, betul Mbak Juni, kita bikin anting tassel ya. Nah, bisa dijadikan anting, bisa dijadikan bros juga sih. Tapi kalau teman-teman bikin jadi bros, otomatis bawahnya diganti ya. Kalau ini kan pakai klep jepit yang buat anting, nanti diganti sama bahan lain. Teknik bikinnya sendiri sebenarnya gampang banget ya, atau basic lah kayak bros-bros koleksi Kiki pada umumnya. Kayaknya emang bisanya itu aja ya, jadi diulang-ulang. Nggak apa-apa ya, mudah-mudahan dengan semakin diulang-ulang, teman-teman yang sering nonton bikin-bikin pagi-pagi semakin jago bikin brosnya ya guys. Hai, selamat pagi Mbak Wiwi Yasin, Mbak Zeva dimanapun berada, Mbak Ari Susanti. Oke, saya potongnya satu tarikan tangan atau sekitar 1 meter. Kenapa Mbak 1 meter? Kan itu sebenarnya pendek aja. Nah, karena biasanya untuk desain awal saya kan nggak tahu ya panjang kawatnya itu berapa. Biasanya saya potong aja satu tarikan tangan karena itu batas paling panjang supaya kawat nggak buletisasi ya. Begitu udah lebih panjang dari satu tarikan tangan, niscaya kawat gampang banget keriting. Jadi harus hati-hati motong kawat pun ada hitung-hitungannya. Nah, nanti kalau teman-teman bikin satu udah tahu, oh ternyata cuma butuh 40 cm. Ya udah, jangan dipotong panjang banget sampai 1 meter ya kan, nanti ngebuang kawatnya jadi malah sayang. Tapi kalau misalnya belum tahu, potong aja 1 meter, nanti sisanya bisa disimpan untuk bikin yang lain atau ya digunakan untuk apa gitu lah ya. Cuma nyimpan kawat potongan kecil-kecil tuh asli lebih susah. Nah, perdana kita akan bikin pakai manik-manik yang bentuknya donat guys. Nah, tapi kalau untuk bentuk yang donat ini, pilihlah manik yang gepeng ya, jangan terlalu tebal. Sebab kalau terlalu tebal biasanya nanti brosnya jadi ngejendel. Ngejendel tuh gimana ya? Jadi kayak gimana sih? Jadi kayak gede banget gitu. Pas dipakai jadi nggak enak. Ingat, ini adalah anting-anting. Jadi kenyamanan itu sangat penting, sehingga jangan bikin yang terlalu berat juga walaupun kita pengen bikinnya besar ukurannya ya. Nah, ini dijepit gini guys. Tung 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 tung. Pastikan nggak goyang. Nggak susah sih. Kalau biasa pakai kawat super, mungkin ketika harus pakai kawat tembaga ukuran 0,4 ini, tangan sedikit agak bergetar. Karena hati-hati banget supaya dia nggak putus ya kawatnya. Karena kalau ya gitulah, biasa pakai kawat yang keras, begitu kawatnya jadi lunak, muter dikit aja coklek atau putus. Oke, ini kita buat. Nah, ini kita mepetkan atau deketkan sama tetangganya ya guys ya. Nah, kesulitannya ketika Mbak bikin pakai bahan yang batu donat ini, maka kawat akan otomatis kelihatan ya. Jadi kalau kawatnya kita pilih yang warna-warni, maka dia akan jadi aksen seperti ada kayak ranting-ranting panjang gitulah yang menghubungkan antar manik-maniknya. Nggak apa-apa kok, tetap cakep menurut saya. Ya, tuh. Wow, sudah seperti roda-roda kehidupan gak guys? Roda-roda kehidupan. Selamat bergabung ya teman-teman yang baru pertama kali nonton bikin-bikin pagi-pagi. Hai. Kalau pengen lihat siaran ulangnya juga bisa, nanti cek aja di YouTube channelnya Koleksi Kiki. Mbak, itu gimana sih bikinnya? Oke. Kawat dari bawah, arahkan ke atas. Setelah kawat di atas, lipat kawatnya sampai ke bawah nih, ketemu sama yang kawat awal gitu ya. Tahan pakai tangan, jepit ya, baru ini diputar. Oke. Nah, kalau misalnya bentuk rodanya ini depan sama belakangnya beda ya guys, otomatis teman-teman perlu juga pertimbangkan untuk naruh bagian depan belakangnya itu jangan kebalik-balik gitu ya. Kalau kebalik-balik nanti pas udah jadi ku menangis. Ya harus ngulangin, bukan membayangkan, bukan membayangkan.
Tapi ku menangis harus ngulang lagi. Nah, kalau maniknya bulat gini kita bisa juga sih bikin bentuk bunga gitu ya. Diatur dulu satu di tengah terus keliling gitu ya biar cantik. Tapi kalau mau dibikin bentuk acak-acakan pun sebenarnya nggak masalah. Jadi anting-anting model yang kita buat ini biasanya memang untuk dibikin kayak show, pemotretan ya. Jarang digunakan sehari-hari atau event khusus seperti ulang tahun, pesta yang memang untuk menarik perhatian. Nah, jangan lupa nih kalau kita sudah pakai anting-anting yang cetar membahana ya guys. Hindari pakai kalung yang besar-besar karena nanti jadinya too much, kayak penuh banget area kepala kita gitu ya. Dan itu bikin gimana ya? Iya terlalu berlebihan rasanya ya. Jadi nanti pada saat teman-teman jualan kasih juga tips cara pemakaian untuk membantu orang memadupadankan pakaian sama kebayang gitu. Kapan sih pakai ginian? Jadi dia kayak lebih mantap waktu mau beli ya. Nah, ini saya sendiri nggak bikin pola yang rapi alias polanya acak-acakan guys. Jadi pagi ini roda-rodanya menganut paham ruwetisasi, bukan bulat lagi tapi udah samping mencucuisasi dia juga ruwetisasi. Ini jadi kayak roda-roda di jam tangan yang itu ya, kinetik gitu ya, lucu juga. Oke, nih tuh kan payet yang bulat-bulat pun bisa ternyata dipakai. Kalau teman-teman mau lebih aesthetic, ini kawat-kawatnya bisa ditutup lagi pakai payet lain ya. Jadi kayak lebih bertingkat di area atas atau bisa juga dimodifikasi pakai bahan yang lain. Halo Mbak Lia, hai. Nah guys, ini ya kerudung ekoprintnya adalah kiriman dari Mbak Lia Daru. Makasih ya Mbak, bagus banget guys. Ya ini buatan saudaranya. Dan jarang ya ngelihat ekoprint yang warnanya pink gini. Saya mungkin yang jarang. Tapi pasti banyak ya kayaknya ya. Dulu pas pertama kali teknik ekoprint ini ngehits, kayaknya warnanya ya cuman putih, agak coklat. Maksudnya kainnya tuh putih doang gitu ya. Terus atau kainnya putih agak biru warnanya. Tapi ternyata semakin berkembang ke sini warnanya juga semakin beragam dan apa ya? Ini cetakan daunnya itu langsung dari daun asli loh, guys. Ya. Dan biasanya warna daunnya itu nanti beda-beda tergantung jenis daun yang digunakan. Jadi kalau yang bahkan saya ingat ya dulu teman saya itu kalau sampai nitip-nitip gitu pas ada yang keluar negeri, aku mau pergi ke luar negeri, nanti bawain aku daun mapel ya gitu. Loh, sumpah lu pengennya dibawain itu? Iya, aku pengen nyobain bikin ekoprint pakai daun itu gitu. Seru banget ya. Tapi ternyata sekarang nggak usah harus ke luar negeri dulu guys, di Shopee sudah banyak ya. Aneka daun buat ekoprint gitu. Bahkan ada yang jual satu set-setan lengkap bahan untuk nyobain. Tapi percayalah ya kalau kita mau nyobain ekoprint pertama kali di rumah sendirian itu ribet banget. Sebaiknya sih ikutan pelatihan aja lah ya, atau ada teman-teman yang diajak barengan karena asli jemur-jemurnya, mukul-mukulin daunnya kalau kita baru pertama tuh bingung banget. Oke guys, kira-kira gini bentuk bola-bola ruwetisasinya tadi. Ih lucu juga ya. Dilucu-lucuin sendiri. Kita lihat ya tutorialnya. Pertama pakai gini. Nah ini kita praktekin pakai gini. Jadi ini nggak ada polanya mbak. Nah bener yang saya bikin emang kayak nggak ada polanya. Tapi kalau teman-teman mau berpola, tinggal diurut kacang aja ya dari tengah, geser satu atas, satu bawah. Sekali lagi ke kiri atas, ke kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Jadi kayak ngerjainnya itu urut sehingga nanti polanya akan membentuk bulatan atau kotak seperti ini. Jadi sama seperti bros yang saya pakai, ini pun teknik awalnya juga menggunakan langkah yang sama seperti kita praktekin. Tapi memang karena ukurannya besar,
dia pakainya kawat super ya. Jadi jangan coba-coba pakai kawat yang tembaga biasa, niscaya brosnya akan uglik 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 gitu. Tapi kalau dia masih pendek atau kecil aja, nah bagian ini nanti akan ditutup sama penampang, insya Allah dia akan kuat dan rapih ya. Terus bikinnya juga nggak perlu tenaga kuda gitu kan. Kalau bikin pakai kawat super kan kayak harus eh harus sambil mencuci banget ya. Nah ini kayaknya biar agak cantik saya mau bikin kayak bentuknya agak gitu ya. Jadi saya akan tambahkan lagi sedikit roda biar dia sedikit melengkung. Nah kalau misalnya pengen bikin kanan kiri sama ya teman-teman, kalau bisa bikin pakai cetakan atau ada kotak gitu ya, atau gambar lah ya, sehingga nanti ketika kita bikin manik-manik ini ngaturnya dipas-paskan sama cetakannya. Jadi anggaplah misalnya cetakannya segini ya, nah nanti kita bikin bros itu pokoknya sepenuh ini, niscaya dia akan hasilnya jadi bulat. Itu tips agak norak sih, tapi percayalah berhasil loh. Karena kadang-kadang ngitung terus habis itu apa ya, dihitung dipas-pasin. Buat kita yang ngerjainnya secara handmade susah kan kalau harus sama persis gitu. Nah ketika kita bikinnya pakai cetakan atau alas yang dibuat patokan, itu lumayan lah tampak mirip walaupun nggak persis sama. Jadi kadang-kadang beberapa hal yang kok gitu sih caranya, bisa juga dipraktekin ya. Mbak kapan itu? Mbak Ting Ting, Mbak saya pernah kepencet emoticon nangis di uploadannya Mbak Kiki. Nggak apa-apa Mbak. Aduh iya ya, buat teman-teman yang juga mungkin suka salah ketik ya, Mbak Kikir bukan Mbak Kiki ya. Nggak apa-apa guys, saya juga memahami. Karena ya, karena saya kan juga jempolnya gede gitu ya kalau nulis cepet-cepet, apalagi kadang-kadang habis upgrade software itu suka tiba-tiba berubah gitu loh, spelling di keyboard kita juga berubah lagi ya. Tapi insya Allah saya nggak langsung ini, blok Mbak Ting Ting sudah nangis di postinganku. Enggak, makasih ya Mbak. Tapi kalau misalnya Mbak Ting Ting mengalami lagi hal yang sama, caranya adalah tekan lama komenannya itu. Nanti ada muncul delete gitu. Nah insya Allah kita jadi nggak kepikiran lagi ya. Kadang-kadang kan takut, takut orangnya nggak paham atau orangnya salah menerima. Apalagi di masa-masa seperti ini sensitif banget ya yang namanya jempol itu. Kadang-kadang kita salah pencet maksudnya nggak kayak gitu, ditangkapnya beda. Nah kalau teman-teman mau tahu cara ngerubahnya ya tekan aja agak lama, nanti muncul delete. Atau kalau enggak Mbak bisa tulis di bawah emotikan yang nangis itu, aduh maaf Mbak kepencet gitu. Insya Allah dipahami lah ya, jadi nggak apa-apa. Makasih banget ya teman-teman, selamat bergabung yang baru join di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Ya guys, nah ini jadi saya bikinnya model ala-ala perahu gitu ya. Entahlah perahu model apa ini. Atau seperti kupu-kupu. Wah ini kayaknya melihatnya harus dengan ini ya, hati yang bersih. Untuk tahu ini model apa sih. Karena jelas karena kayak aduh ngarang banget. Ya nggak apa-apa lah ya guys. Terus terang saya juga kayak lagi kehabisan tenaga untuk membuat sesuatu yang dipikir dengan panjang. Ya kayaknya lucu juga lah ya. Anggap lucu aja. Nah jadi buat teman-teman yang suka coba-coba di rumah dan kayaknya hasilnya kok aneh gitu ya, kadang-kadang kan kita ada rasa-rasa frustasi. Udahlah, aneh itu kan di mata kita ya, mungkin di mata orang lain nggak aneh. Kok gitu. Jadi apa ya, perlu disadari kadang-kadang tekanan beratnya kehidupan itu yang buat kita sendiri loh guys. Jadi misalnya aduh ini menceng harus diulang, aduh warnanya kok kayaknya nggak bagus harus diulang gitu. Itu karena ya pendapat atau standar kita menganggap itu menceng, jelek dan harus diulang. Padahal beberapa orang ketika melihat itu buatan yang apa adanya itu bisa menganggap itu sebagai sebuah
freestyle, gaya bebas, seni, sesuatu yang different. Jadi nggak apa-apa sekali-kali salah ya. Mbak Kiki, Shopee-nya dilengkapi dong. Aduh, itu Mbak memang sebuah apa namanya, PR banget ya buat saya. Jadi ternyata kan kalau upload Shopee itu harus benar-benar ditimbang, diukur dan dihitung ya. Maklum guys, saya tuh udah lama jualan online tapi baru kali ini mau buka di Shopee. Terus iya, ternyata menimbang, mengukur dan menghitung itu agak-agak panjang ya. Jadi maksudnya gini, kan kalau orang beli satu ya, kayak kawat gitu. Mungkin saya yang terlalu overthinking sih. Nah, terus beli kawat satu. Kawatnya berapa beratnya? 40 gram. Kalau kawatnya doang sih bener 40 gram ya. Tapi begitu di packing, dia nggak bisa kawat satu itu dengan kardus yang kecil. Nanti takut hilang. Terus jadi harus pakai dus yang gede. Cuman kalau tiba-tiba orangnya itu belinya langsung 6 kawat, ongkos kirimnya bisa jadi lebih dari 1 kilo. Bingung kan? Iya, disitulah saya masih mencoba memahami ya kegalauan-kegalauan itulah guys. Oke. Kok jadi curhat ya? Tapi memang sebenarnya saya rasa sih itu hal yang mudah kalau kita udah biasa gitu. Tapi ketika itu sesuatu yang baru, memang walaupun istilahnya saya udah lama jualan online, tapi kalau nggak pernah nyobain jualan di Shopee ya belajar lagi dari awal gitu. Nah makanya kalau teman-teman sekarang mungkin sudah lancar jualannya di offline ya, di toko di rumah, udah punya pelanggan banyak banget gitu. Terus ada request, Mbak aku nggak bisa ke tokomu, jualan dong Mbak di secara online. Oh iya Mbak, langsung kan kita mau buka secara online tuh. Ternyata sepi. Pas pertama buka nggak serame pas kita buka di toko kita biasa. Ya udah nggak apa-apa, semua butuh proses guys. Jadi nggak usah langsung lebih baik ku tutup saja toko onlineku gitu. Saya sempat sih pengen tutup aja Shopee ini. Iya, tapi ya sedang berusaha menguatkan diri ya, doain ya guys. Habis ya gitulah, banyak alasan Kak Kiki. Ini ya dibuka tutupnya ring ini. Lalu kita akan pasang ringnya di bawahnya jepitan. Jadi di bagiannya ini nih guys. Nah ini ada lagi temen Mbak, aku tuh kalau jualan offline malah nggak bisa loh Mbak. Kayak selalu gagal dan nggak berhasil nawarin ke orang secara langsung. Tapi kalau jualan online aku malah lebih nyaman. Wah ini alhamdulillah banget Mbak, di masa-masa pandemi seperti ini potensi bertumbuhnya bisnis-bisnis yang apa namanya online itu lebih besar daripada yang offline ya. Walaupun insya Allah sih dalam waktu dekat sudah dicabut ya kode pandeminya, sehingga semua insya Allah bisa beroperasi lagi seperti semula. Ini ringnya dibuka guys, buka ya. Terus ini gak cuman online sama offline Mbak Rian Pulse. Ketika kita nyobain platform yang berbeda aja ya, kayak misalnya saya kan sukanya main Instagram tuh, kayak jago banget gitu Instagramnya. Mungkin di mata teman-teman, tapi sebenarnya ketika saya disuruh jualan pakai WA Story, saya juga bingung. Nah yang biasanya main WA Story justru mbak-mbak admin koleksi Kiki lebih jago jualan pakai WA Story. Jadi kalau kita sudah ngerasa cocok sama satu cara berdagang, itu aja dimasterin, maksudnya diulang-ulang, dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ketika itu konsisten dilakukan, insya Allah selalu ada hasilnya ya. Nanti ketika kita sudah ngerasa oh ini sudah bisa jalan nih, baru kita cobain platform yang lain. Jadi nggak harus semuanya dilakukan di waktu yang sama gitu, karena nanti kita stres sendiri. Terus ya ini udah ringnya di bawahnya guys, tung. Terus kita kasih ini dipasangin di bawahnya dengan satu ring lagi. Ya,
Iya, iya. Nganter barang, Pak? Oh, sebentar ya. Dek, mohon dibantuin ya. Ada kiriman. Nah, ini kita buka ya. Langsung kita pasang di bagian bawahnya. Oke, terus di save. Mbak, kok saya nggak bisa ya simpan musik di Instagram? Betul, Mbak Ting Ting. Jadi kalau zaman dulu, waktu belum Reels ya, itu musiknya bisa di save. Sekarang biasanya cuman videonya aja ke save, musiknya nggak ke save. Kecuali kalau musik-musiknya itu menggunakan jadi kalau Instagram kita yang bisnis itu terutama ya, sama Instagram personal pilihan musiknya aja udah beda. Yang personal biasanya lebih banyak dibandingkan yang bisnis ya. Nah, ini guys. Oh, ini udah dipasang ya di sini. Tung. Kelihatan. Kalau ada yang nggak jelas ditanyain ya. Soalnya ngerjainnya sambil ngomong yang lain nanti bingung. Nah, ini eye pin yang ujungnya ada buletannya. Kita potong lancip dulu menggunakan tang potong. Ini tang potongnya yang super tajam. Potongnya agak miring ya. Tujuannya apa? Supaya hasilnya nanti tajam. Ya, ini tajam. Kalau teman-teman menghindari potongan yang hasilnya tajam, potong 90 derajat tegak lurus, atau bisa pakai gunting yang atau tang yang end nose pliers. Nah, end nose plier itu dia kayak potongan kuku letaknya, sehingga dia selalu 90 derajat dan hasil potongan kawatnya selalu tumpul. Nah, ini kalau sudah tajam ya, kita rasa-rasain dia mudah nyubles ke dalam tassel. Tapi kalau misalnya dia nggak tajam alias dari kayak gini langsung ditancepin gitu ya, biasanya tasselnya sampai brodol nggak masuk-masuk. Halo Mbak, sama Mbak with Collection. Ini banyak banget teman-teman yang sharing ya. Aduh, terima kasih sharingnya Mbak. Saya alhamdulillah jualan dari tahun 2014 ya, dan bertahan sampai sekarang. Tapi kalau misalnya saya dilepas di lapangan ya masih longa-longa, nggak apa-apa Mbak. Saya pun jualan online udah lama ya, tapi ternyata ketika dilepas di marketplace juga, gimana sih cara pakai voucher ini? Gimana sih cara ganti background ini? Aduh, iya. Belajar lagi dari awal. Nggak apa-apa ya. Belajar itu bikin kita lebih exciting kok. Jadi kayak awet muda ya orang-orang yang suka belajar nih, kayak Bu Ati nih. Bu Ati ini jadi paskibraka aja tahun berapa ya Bu Ati ya, kayak udah lama. Tapi alhamdulillah kalau ketemu Bu Ati masih sangat awet muda, energik dan penuh semangat gitu. Kenapa? Karena memang selalu rajin bikin-bikin ya, mulai dari tas-tas dari bahan batik gitu, sospeso namanya. Terus bikin dari kawat, bikin dari ekoprint pun kalau nggak salah Bu Ati bisa ya. Jadi luar biasa sekali lah, aktivitasnya itu banyak. Dan alhamdulillah malah di usia yang senior, usia Bu Ati mengeluarkan angka magic 66 ya, masih banyak sekali aktivitasnya dan masih aktif berbagi di berbagai macam kegiatan sosial. Ibu luar biasa banget, benar-benar menginspirasi kita ya. Jadi kalau dengar ceritanya Bu Ati itu kayak keren banget ya. Mudah-mudahan kita kalau dikasih umur panjang bisa terus bermanfaat sampai nanti di akhir menutup mata. Kok jadi kayak syair lagu ya. Hari ini lagi garing banget lah guys. Semoga teman-teman bikin-bikin pagi-pagi bisa memahami ya kegaringan-kegaringan ini. Nih saya, Mbak ini kok bisa langsung bisa? Iya, tadi sebelum live saya sudah pasang dulu ya. Tuh. Tapi cara pasangnya sama sih, sama pakai eye pin.
terus dikasih, terus dimasukkan ya. Nah, terus ditutup ya supaya dia nggak lepas. Oke guys, di sisi lain kita sudah memanaskan lem tembak. Teret, ini sudah super hot ya, lampu sudah menyala agak lama. Nah kemudian kita bubuhkan. Mbak, kenapa ya kalau saya masukin tesel, eye-pinnya seret sampai bengkok padahal udah dilancipin? Kalau misalnya kayak gitu kemungkinan eye-pin yang dipakai tebel Mbak Lia, jadi dia lebih susah nancep ke dalam teselnya ya. Nah kalau misalnya kayak gitu kondisinya Mbak bisa balik aja Mbak. Jadi dibuka dulu, nah, baru dicubleskan dari arah dalam ke luar. Itu biasanya lebih mudah berhasilnya ketimbang nyubles dari luarnya sini ke arah dalamnya gitu. Ya ini kalau dilihat dari dekat guys seperti ini. Ini buat teman-teman yang nggak mau bikin pakai kawat ya, karena kayaknya aduh rempong banget ya Mbak bikin pakai kawat. Teman-teman bisa nyobain langsung pasang batu ya, batu yang datar atau batu yang model lain gitu ya, atau masang langsung ornamen. Ini bisa juga, jadi langsung ditempel aja di hiasan tempelnya. Nah, tapi kalau misalnya lebih estetik bisa bikin kayak ginian dulu ya. Manik-maniknya bebas sih, nggak harus model gini. Yang penting pilih yang ringan ya, supaya pas dipakai juga nggak terlalu berat gitu di telinga. Oke, sudah diatur posisi manik-maniknya, kemudian kita bubuhkan lem tembaknya di atas lempengan ya, jangan di atas. Pelan-pelan aja, kasih sedikit di tengah. Jangan terlalu banyak, karena apa? Kalau terlalu banyak, pada saat ditekan dia blobornya jadi keluar banget. Blobor itu maksudnya lemnya tuh jadi kemana-mana gitu. Tapi kalau dia setengahnya aja, nah ketika ditekan gini, lemnya itu paling jauh ya, sedikit lah, dia masih rapih di bagian belakangnya ya, kebayang ya, kelihatan. Nah di depan juga dia nggak sampai keluar-luar lemnya. Nah jadi walaupun cuman ngelem ya, kalau kita nggak biasa, niscaya kita akan bloborisasi guys. Jadi ngelem-ngelem doang itu nggak semudah itu. Apalagi kalau kita tuh memang belum biasa kan pakai lem tembak kan. Habis blobor langsung kita pencet, terus kepanasan, aduh. Itu sungguh menyakitkan. Ya, nih guys, ala-ala gini ya. Ini kalau dipakai dia bisa dipakai agak miring gitu. Ya, kelihatan nggak sih? Ya. Nah kemudian deg-degan yang kedua adalah menciptakan yang mirip-mirip ini di sisi satunya. Biasa kalau bikinnya tadi agak ngarang, pas harus bikin yang berikutnya mulai deh puyeng kepala. Ya udahlah ya, diatur jadi bentuk bulat aja. Biar bisa gampang nyocokin sama yang satunya. Waduh. Jadi ya sebenarnya anting juga nggak wajib sih kanan sama kiri sama ya, nggak sih? Ada kok sepatu yang talinya kanan sama kiri beda ya. Nah jadi ya nggak apa-apa lah. Dari tadi nggak apa-apa mulu. Sebenarnya itu karena banyak alasan aja guys. Kurangnya skill akhirnya membuat kita bikin, oh nggak apa-apa lah kanan sama kiri nggak sama ya. Sebenarnya kalau udah sering bikin nih, saya kita akan bisa lebih mudah menciptakan hasil yang kanan sama kirinya sama. Ini setelah melalui pengaturan, iya pengaturan yang seksama, akhirnya dia agak-agak bulat ya. Agak-agak bunga gitu guys. Nih bagian belakangnya kayak gini. Ya udahlah, berikutnya kita akan bikin yang agak-agak bunga biar dia mirip. Oke? Sambil berdoa mudah-mudahan mirip beneran.
Wah, ini nggak apa-apa Mbak, kanan kiri beda itu emang sering kok terjadi ya. Saya baru beli sepatu hiasannya kanan kiri nggak sama dan malah jadi kekinian. Waduh, ini sebuah apa komen yang memberi rasa tenang di hati crafter yang masih pas-pasan ya skillnya. Iya, susah membuat replika. Jadi jangan dikira ya bikin replika itu mudah ya. Jadi kalau ada orang jualan handmade dan dia bisa bikin yang mirip-mirip banyak, itu percayalah dia skillnya emang udah juara gitu. Pertama dia sudah bisa menghitung bahan baku yang dipakai, udah tahu cara ngukur bahan apa eh, desainnya sehingga pas dipajang itu tampak mirip-mirip, terus ngitung harga bahan bakunya ya kan. Oh iya, Mbak Kiki itu diapain? Nah ini saya lagi supaya dia nggak goyang-goyang, saya sambung-sambungin guys antara kanan sama kiri dengan ekstra kawat. Tadi kan masih ada sisanya tuh, supaya apa? Supaya kuat gitulah. Ini kan sebenarnya kayak jahit payet baju ya. Kalau di atasnya mau dikasih manik pasir gitu juga boleh sebenarnya. Jadi tadi yang awalnya saya pengen bikin desain amburadul, saya ubah jadi desain bulat supaya lebih mudah membuat kanan dan kirinya. Semoga netizen bisa memaklumi dan memahami ya. Maafkan ya guys. Ya nih. Bismillah. Oke, kayaknya bisa. Oke. Kalau mau nutup di bawah kawat ya. Di bawah manik-manik kawatnya disembunyikan supaya bagian tajamnya pas diraba nggak melukai. Ih, bener banget, saya suka sama kalimatnya Mbak Ruli. Loh, meniru itu melelahkan loh ya Mbak Kiki, bener banget. Mungkin kalau kita di awal tuh karena kita masih belum tahu cara lain ya yang bisa dilakukan, ya langkah yang kita tempuh, jalan ninja yang kita tempuh adalah meniru kan. Tapi nanti kalau udah lama gitu kerasa, aduh niru terus tuh kayak capek gitu. Tapi ya nanti kalau kita sering bikin, lambat laun kita akan menemukan apa yang paling cocok dan sesuai dengan gaya kita. Mudah-mudahan lah ketika saat itu tiba kita nggak terlalu capek lagi seperti waktu kita pertama kali meniru atau lagi belajar gitu ya. Mbak Kiki itu kawatnya pakai kawat ukuran berapa? Nah untuk kawat hari ini saya pakai kawat tembaga ukurannya 0,4 Mbak. Bisa yang beli gulungan model gini ya. Saya sengaja pakai ini karena ornamen yang saya pakai hari ini kan semuanya warna gold. Jadi dia kayak berbaur gitulah kalau kawatnya pakai gold juga. Tapi teman-teman bisa juga pakai kawat yang warna silver atau kawat tembaga yang biasanya buat wrapping di wire working itu juga bisa dipakai. Nah, kenapa kok saya pakainya kawat ini? Karena bahan baku yang digunakan untuk membuat anting-anting itu biasanya ringan. Sebaiknya ringan sih kalau teman-teman baru pertama kali ngedesain ya, supaya pas dipakai di telinga tuh nggak melukai. Terus ukurannya juga jangan terlalu besar sehingga sejauh-jauhnya dia pergi, bagian yang nempel di penampang tuh masih banyak gitu. Jadi nggak akan terjadi ke uglik-uglikan yang mendalam. Nah, tapi kalau misalnya desainnya mau pakai kayak bros yang saya pakai ini kan gede banget ya brosnya ya. Saya sarankan kawatnya udah diganti ke kawat supernya koleksi Kiki. Yang sekarang bisa dibeli di Shopee ya. Bangga banget yang baru punya Shopee. Terus apa namanya? Karena kalau kawatnya istilahnya gini, nyobain tutorial itu manik-maniknya boleh lah ya pakai stok yang ada di rumah, tapi kalau bisa kawatnya pakai kawat yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan, sebab ketika kawatnya diganti maka istilahnya hasilnya nggak akan seoptimal seperti tutorial. Makanya kadang-kadang kita udah mirip banget ya, tapi kok nggak sama ya gitu.
Mungkin ibaratnya kalau kita bikin kue sama-sama tepung, tapi satunya tepung terigu, satunya tepung tapioka. Hasilnya juga tentunya beda ya. Nah, iya benar. Pada awalnya sih kalau kita memulai craft ini kita akan niru dulu ya. Niru dulu. Karena memang ya namanya juga belajar ya, sama kayak anak-anak di sekolah. Awalnya dia akan meniru gurunya atau anak-anak kita di rumah lah. Kan meniru bapak ibunya di rumah ya kan, apa yang suka kita omongin. Terus iya gitu. Saya kan suka banget tuh ngomong gak apa-apa. Sekarang anak kalau lihat saya, aduh di mana nih ini ku, di mana nih nggak ketemu, gak apa-apa mah, nggak apa-apa. Kayak langsung dibalas tunai. Nih kita pasang lagi ya. Karena sudah ada kirinya tadi yang udah jadi, kalau bisa yang baru nanti bentuk dan ukurannya jangan jauh-jauh dari yang ini. Kita tempel di sini lah ya biar meriah. Iya. Duh, sangat lebay ya. Gak apa-apa ya buat teman-teman yang telat gabung hari ini, bisa nonton siaran ulangnya di YouTube channelnya Koleksi Kiki. Nanti bisa kelihatan step by stepnya. Ternyata oke juga ya bikin pakai bahan payet bentuk roda. Ini bentuknya jadi segitiga. Bisa juga kalau dibuat segi 4 ternyata oke. Mbak Ki, kalau buat hiasan tusuk konde pakai kawat ukuran berapa ya? Kalau Mbak buka tutorial di YouTube channelnya Koleksi Kiki, kita pakainya kawat super yang 0,4 Mbak. Tapi untuk tusukan kondenya memang saya sudah punya yang jadi. Nah, kalau misalnya Mbak mau bikin dari frame tusuk kondenya sendiri, mau bikin pakai kawat kita sendiri, itu sebaiknya kawat 1 mm di double 2. Jadi kayak ketebalan 2 mili ya. Karena kalau cuman 1 mili biasanya pas dipakai di kepala rambut, terus di ujungnya sudah banyak hiasannya, dia agak uglik-uglik. Tapi kalau pakai frame tusukan yang udah jadi jauh lebih enak sih. Lebih kokoh gitu Mbak pas sudah jadi tusuk konde. Tinggal kita buat hiasan di bagian ujungnya aja ya. Nah. Ini aku merasa bingung guys bentuknya. Padahal waktu terus berjalan ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang ngikutin dari tadi pagi dan sudah lihat sisi sebelah kirinya sudah kebayang ya stepnya bikin hiasannya seperti apa. Nanti tinggal diaplikasikan aja di anting-anting yang sebelah kanan, sehingga dia bisa matching kanan sama kirinya. Ini saya bikin bentuk bulat, nggak pakai cetakan ya, jadi ini bikinnya masih dikira-kira. Kalau kawat buat melintiringnya saya pakai yang super 0,4 Mbak. Nanti Mbak bisa lihat di saya bikin tutorial tusuk konde itu kalau nggak salah ada 3. Nah nanti bisa dicocokin aja mau model yang seperti apa ya. Bisa buka di YouTube channelnya Koleksi Kiki. Nah, jadi kalau milih kawat, kapan sih bisa pakai kawat yang empuk ini? Kawat yang empuk ini bisa dipakai kalau rangkaian manik-maniknya ngumpul jadi satu di tengah ya. Sehingga dia punya penampang yang cukup kuat.
Yang kedua, bahannya juga enteng atau ringan. Jadi kayak payet gini atau kristal yang kecil-kecil, kalau dirangkainya pakai kawat super malah gampang gupil. Gupil itu putus karena kawatnya keras banget. Jadi pas di pelintir gini ujung-ujungnya suka ada yang patah-patah gitu ya. Karena memang kawatnya yang keras dan mungkin kita belum biasa megang kawatnya. Tapi hasilnya kalau pakai kawat super itu juntaiannya bisa sangat kokoh walaupun maniknya ukurannya macam-macam atau rangkaiannya bisa besar. Rangkaiannya besar. Jadi untuk bikin bros sebesar ini susah ya biar dia bisa kokoh dan tipis. Nah, kalau dia kawatnya nggak kokoh juga biasanya dia agak letoy gitu, ningkluk atau bahannya goyang-goyang. Iya. Keluar deh segala macam bahasa itu. Oke, ini kayaknya sudah agak bulat ya. Ya anggap aja bulat. Nah kemudian kita akan tempel dengan lem tembak lagi. Nih, nanti bagian sisa kawatnya di belakang ya. Karena kan nanti ini ditutup sama si lem tembak. Iya. Kayaknya enak kalau lihat Mbak Kiki melintir. Waduh. Tapi kawat yang 0,4 tembaga ini memang lebih empuk ya dibandingin kalau teman-teman udah sering pakai kawat super. Nah sisi negatifnya adalah kalau nggak biasa jadi gampang banget patah pakai kawat ini. Ya, ini sisanya yang dikit kita potong. Sehingga waktu ditempelkan ini ke tutupan ya. Nah. Makasih ya Mbak Ruli. Mbak, tassel itu macam-macam ya. Ada nggak Mbak tipsnya milih tassel? Tips milih tassel harus disesuaikan sama tujuannya sih Mbak. Mau dipakai jadi apa ya? Karena tassel ini sendiri bahannya macam-macam ya. Yang ini dari benang nilon. Jadi dia kayak mengkilat gitu benangnya. Dan dia cenderung lurus. Ada juga tassel yang mini banget, itu kayak benang katun ya. Dia kecil banget tasselnya, dan dia kalau misalnya habis kepencet terus agak jeber ya, dia akan jeber terus. Itu ada di kalung maskernya koleksi Kiki yang manik pasir itu biasanya pakai itu. Terus ada juga tassel yang bahannya sweat, lapisan kulit yang bagian dalam dia lebih tebal. Itu juga biasanya buat kalung atau rangkaian, macam-macam banget sih Mbak tassel itu memang. Jadi kita mau cari yang seperti apa image-nya, baru kita cocokin bahan tasselnya. Nah ini kalau tadi kan dipasang rangkaian dulu ya bawahnya. Ya kayaknya lebih enak pasang dulu. Nggak lupa. Kita buka ya dulu ringnya. Satu. Cantelin di bawahnya sini. Terus buka lagi dua. Cantelkan lagi di tempat yang sama. Tujuannya kenapa didobel, supaya dia kayak lebih kuat nahan penampang si klep antingnya. Mana ini klep antingnya? Oh ini dia. Modelnya bebas, klep antingnya boleh pilih sesuai kesukaan teman-teman. Ini kalau bawahnya nggak dikasih tassel tapi dikasih juntai dari manik-manik pun boleh. Sini kita buka ya dikit.
masukkan ininya, baru diikuti dengan ini mudah-mudahan lebih kebayang ya karena udah dua kali, sehingga dia kalau dari depan kayak gini nih. Oke, kemudian kita bubuhkan lem sedikit di permukaannya. Ini teman-teman kalau lihat ya, di tengah aja dikit, supaya kalau dia ditekan dengan manik-manik ini lemnya tuh nggak sampai jauh keluar. Oh ya, habis masang lem jangan langsung ditarik lepas-lepas ya. Jadi apa namanya, kayak dia butuh waktu juga gitu untuk nempel. Apapun lemnya jangan habis ditempel langsung diuji coba dilepas-lepas, ya pasti lepas. Nah kalau bisa dikasih waktu lah dia untuk nempel. Untuk lem tembak ini biasanya sekitar 3 jam baru dia akan kuat. Mbak Kiki, material gold ini akan pudar nggak sih? Material gold ini kayak cat pelapis gitu Mbak. Dia bisa gimana ya? Kayak catnya itu ngelupas Mbak. Terus dia kan ringan ya, jadi dia gupil gitu. Tapi warnanya sih yang di baju-baju saya biasanya tetap kayak gini sih. Cuman ya kalau dicuci nggak dicuci rendam lama gitu ya. Karena kan ya semua bahan-bahan kayak gini kalau dicuci lama rendem, apalagi dicuci mesin, mungkin gampang banget kan dia teraduk-aduk dan tergesek-gesek, jadi gampang rusak. Kalau hand wash atau sekedar ya dicelup-celup, dikucek-kucek sabun biar wangi terus cepat-cepat dikeringin, insya Allah dia akan relatif lebih awet. Nih guys, yang versi praktek hari ini yang versi contohnya. Nah, oke. Teman-teman bisa cobain ya, mau pakai bahan parel gini bisa, atau mau pakai bahan kristal seperti ini kristal donat kecil gini, dia juga bisa nih ditempel di sini. Nanti dia kayak bros mutiara kecil tapi versi imut. Nah, nempel di plat antingnya ya. Intinya jangan pilih bahan yang berat, karena kalau dipakai anting-anting berat orang jadi males make dalam waktu yang lama. Nah gitu dulu guys sharing pagi hari ini. Mudah-mudahan tips-tipsnya bermanfaat ya, dan bisa teman-teman aplikasikan untuk bikin berbagai kerajinan aksesoris yang gemes-gemes. Selamat nyobain juga pakai kawat tembaga ukuran 0,4. Ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang suka ada di YouTube channel saya. Mbak bisa nggak sih bikin bros pakai kawat yang tembaga biasa gitu? Bisa, tapi desainnya akan lebih terbatas dibandingkan kalau pakai kawat super. Gitu aja. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan ya di channel YouTube kita Koleksi Kiki di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Dadah.